Aku Clara dan aku ingin berbagi kisah yang benar-benar pribadi. Tolong jangan terburu-buru menilaiku buruk. Aku bertemu pacarku Charlie ketika kami berusia 20 tahun. Dia sudah berpengalaman, aku masih perawan. Tapi bukan karena kepercayaan agama apapun. Aku adalah seorang agnostik. Masalahnya, penampilanku tidak pernah benar-benar menarik sewaktu SMA. Dan laki-laki tidak tertarik. Setelah aku lulus SMA, aku mulai kehilangan berat badan dan mulai berpenampilan berbeda. Dan entah bagaimana, jerawatku hilang. Terima kasih Tuhan dan terima kasih kepada alam semesta. Jadi, laki-laki mulai menggodaku. Aku bergaul dengan beberapa dari mereka di beberapa pesta. Tetapi, setelah bertemu dengan Charlie, aku baru mulai berpacaran dengan seseorang. Ya, benar-benar berpacaran. Dia tahu bahwa aku masih perawan dan dia tidak pernah memaksaku untuk tidur dengannya. Dia bahkan mencintaiku, tetapi aku takut. Dia masih menghargai waktuku dan keputusanku untuk menunggu sampai aku siap. Selama beberapa bulan aku pikir aku akan memberikan keperawananku itu padanya dan itu seharusnya benar-benar istimewa. Kemudian aku ditelepon ibuku, ayahmu sakit. Dokter bilang ada tumor di paru-parunya. Itu adalah kabar telepon terburuk yang pernah aku terima. Keluargaku hampir tidak mampu membayar kuliah teknik komputer dan itu sudah termasuk persentase besar pinjaman mahasiswa. Jadi, bagaimana mereka akan membayar perawatan ayahku? Aku harus berhenti kuliah untuk bekerja dan membantu membayar tagihan medis ayahku. Aku sampai pada pikiran buntu. Aku ingat ada sebuah makalah yang kubaca tentang wanita yang menjual keperawanan mereka kepada orang asing untuk mendapatkan sejumlah uang banyak. Tiba-tiba aku tidak ingin menjadikannya spesial untuk Charlie lagi. Aku tidak peduli. Yang dapat kufikirkan hanyalah apa yang dibutuhkan keluargaku dan aku memiliki sesuatu yang sangat berharga. Aku mulai melakukan pencarian dan aku menemukan International Escort Agency, spesialis dalam melakukan tipe transaksi ini. Setiap kali Charlie menelpon, aku berpura-pura bahwa aku terlalu sibuk belajar atau segala sesuatu yang terjadi dengan keluargaku. Untuk melihatnya, aku bahkan menghindari bicara dengannya. Aku memfokuskan diri dengan membandingkan banyak agensi hingga aku menemukan yang menurutku paling nyaman. Dan ternyata itu agensi dengan titel yang tertinggi untuk keperawanan. Deskripsi situs menjelaskan sesuatu seperti, apakah Anda bermimpi untuk menghasilkan banyak uang? Bertemu pria kaya dan mulai berkeliling dunia. Kami menawarkan Anda untuk menjual keperawanan Anda dengan syarat yang aman dan menguntungkan. Aku hanya ingin membantu keluargaku dan tetap kuliah. Meskipun itu mencurigakan, aku meyakinkan diri sendiri bahwa aku sudah dewasa dan ini legal. Jadi, aku menghubungi mereka. Mereka menyuruhku mengisi lembar data diri dan mengambil beberapa foto sehingga mereka bisa menunjukkan kepada klien mereka. Aku mengikuti dan mereka mendaftarkanku untuk pelanggan. Tawaran mulai masuk dan mereka terus berdatangan. Aku dapat memilih salah satu penawar tertinggi atau yang paling nyaman bagiku. Karena aku dapat melihat profil dan foto klien. Aku membutuhkan uang, jadi aku memilih penawar tertinggi dan sebenarnya dia tidak terlihat buruk. Dia adalah pria Irlandia berusia 40 tahun yang tinggal di Italia. Setelah aku menerima tawaran itu, dia diizinkan untuk langsung menghubungiku dan membuat kesepakatan dengan semua detailnya. Dia terlihat lebih muda dari usianya. Dia berpakaian rapi dan memiliki mata biru yang sangat indah. Dia juga memiliki senyum yang manis dan terus terang dia terlihat seperti orang baik. Kami menentukan tanggal dan kemudian dia membayarku untuk pergi ke Italia dengan penerbangan pribadi. Dan dia bahkan membawaku jalan-jalan ketika aku sampai di sana.
Dia bercerita tentang peran besarnya di perusahaan keuangan dan dia tidak pernah menyebutkan apakah dia sudah menikah atau tidak. Dia benar-benar baik dan lembut. Dia memesan hotel bintang 5 untuk malam itu dan kami melakukannya. Kami menutup kesepakatan. Aku akui, itu agak menyakitkan, tapi tidak seburuk yang kukira. Awalnya aku sangat gugup dan aku merasa itu adalah kewajiban untuk melakukannya untukku dan keluargaku. Tapi kurasa itu cukup baik. Dia membuatkanku sarapan dan aku harus minum pil pagi. Setelah hubungan seks tanpa kondom adalah bagian dari kesepakatan. Aku tahu apa yang kalian pikirkan dan dia memiliki sertifikat untuk membuktikan bahwa ia bebas dari penyakit menular seksual. Aku tidak bisa mengatakan berapa banyak jumlah aku dibayar atau berapa banyak uang yang disimpan agensi, karena mereka mendapat banyak. Katakan saja, aku diizinkan untuk membayar seluruh perawatan ayahku dan juga biaya kuliahku tanpa bantuan keuangan. Tentu saja, keluargaku membutuhkan penjelasan dari mana semua uang itu berasal. Dan Charlie perlu tahu mengapa aku selalu menjauh darinya. Aku memikirkan sejuta kebohongan yang berbeda. Tetapi akhirnya aku memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dan mereka terkejut. Keluargaku cukup liberal, tetapi mereka benar-benar kecewa padaku untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, mereka tahu mereka sedang putus asa. Akhirnya, mereka mengerti bahwa itu adalah pengorbanan satu kali yang kubuat untuk mereka. Aku merasa aman setelah ayahku pulih dan ibuku bahkan mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Charlie putus denganku. Dia tidak menghakimi tentang hal ini. Dia hanya merasa itu terlalu banyak melukainya. Dia pikir aku harus memberitahu sebelumnya dan dia mungkin akan mengerti situasinya. Kami belum bicara sejak putus dan aku sangat merindukannya. Tetapi jika aku memiliki kesempatan untuk mengulanginya lagi, aku masih akan melakukan hal yang sama. Aku benci kalau aku kehilangan Charlie, tapi aku lebih suka itu daripada kehilangan ayahku yang begitu muda dan aku tidak bisa menyelesaikan kuliah. Jika semua hal dipertimbangkan, apakah kalian pikir aku membuat pilihan yang tepat?